Air laut itu secara tidak langsung namanya air mutlak. Itu boleh kita pakai wudhu, boleh kita pakai mandi wajib. Nah, tapi kan rasanya asin, itu memang aslinya memang asin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Pelajaran ketiga yaitu ilmu fikih. Nah, ini kemarin kita di dalam kitab ini ada 4 mata pelajaran. Yang pertama ilmu tentang makna fardhu ain. Mana ilmu fardhu ain, mana ilmu fardhu kifayah. Yang kedua, pelajaran kedua tentang makna ilmu tauhid, yaitu membicarakan tentang sifat-sifatnya bagi Allah yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Nah, pelajaran yang ketiga ini ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih ini melajari atau menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diaturnya di rukun Islam mulai nomor 2 dan sampai nomor 5. Jadi kalau kita mau beribadah, mau sembahyang, mau berhaji, mau puasa dan yang lainnya, kalau kita tidak mempelajari ilmunya, maka dibukukan orang tadi tidak sah dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Sabda Rasulullah SAW dari Nabi Muhammad, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Artinya barang siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya akan kebaikan, niscaya dipahamkan orang tersebut dalam agama. Jadi kalau Allah menghendaki kita ini kebaikan, maka cirinya, tandanya kita itu paham tentang ilmu agama. Jadi kalau kita ini belum paham tentang ilmu agama, khususnya ilmu fardhu ain, berarti belum ada kehendak kebaikan dari Allah. Nah, untuk mendapat kita pemahaman, tidak ada jalannya melainkan kita menuntut ilmu. Maka dari itu hukumnya menuntut ilmu jadi wajib, ya kan? Supaya kita itu dapat pemahaman, supaya kita dapat mengerti tentang masalah. Jadi kalau kita dalam hidup ini tidak mengerti, kita sembahyang tidak tahu ilmunya bagaimana, puasa tidak tahu ilmunya bagaimana, tentang Allah kita tidak tahu sifat wajib wajibnya bagaimana, berarti itu memang cirinya Allah tidak menghendaki kita itu baik. Jadi kalau ada kebaikan, mau tahu kita ini ada tak kebaikan Allah kepada kita, ada tak kehendak Allah ini kebaikan kepada kita, apabila kita dapat memahami akan ilmu, maka orang lain itu sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita koreksi diri kita, jadi menuntut ilmu itu salah satunya sekiranya Tuhan itu baik kepada kita, sekiranya Tuhan itu menghendaki kita itu jadi orang baik. Menurut dalam ilmu fikih, nah ini beliau singkat saja nih menjelaskan tentang masa ilmu fikihnya. Jadi karena fikih ini tentang bagaimana cara ibadah, jadi dalam ilmu fikih itu ada 4 macam. Yang pertama tentang urusan ibadah. Yang kedua tentang urusan muamalat atau disebut dengan jual beli, perdagangan, bergaul, itu ada hukum-hukumnya. Yang ketiga tentang masalah munakahat. Munakahat ini tentang masalah pernikahan. Di situ dibahas tentang masalah yang salah menolak. Di situ dibahas tentang masalah perkawinan dan lain-lain. Yang terakhir tentang masalah hukum undian. Undian itu tentang masalah perbudakan. Nah, karena kita ini beliau di kitab ini mau meningkat, mau mengajari tentang yang masalah penting-pentingnya aja, maka di kitab ini isinya tentang masalah ibadah. Jadi yang dibahas itu tentang masalah ibadah. Menurut dalam ilmu fikih,
air yang sah dipakai untuk bersuci. Maksudnya bersuci ini menghilangkan hadas. Maksud menghilangkan hadas itu menghilangkan daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksud menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, hadas kecil itu orang yang tidak berwudu, kalau hadas besar itu orang yang keluar daripada air maninya bagi orang tersebut, atau orang itu lagi keadaan haid atau nifas. Nah, untuk menghilangkan itu, air yang sah dipakai untuk bersuci itu ada 7 bagian air. Jadi dalam pandangan agama Islam, air itu ada 7 macam. Ini air disebut air yang sah dipakai untuk bersuci, wudu sah, mandi wajib sah. Bila tidak memakai air yang salah satu dari 7 ini, maka hukumnya orang tadi itu tidak sah. Tidak sah. Wudunya tidak sah, otomatis sembahyangnya pun tidak sah. Bila mandi wajibnya juga tidak sah, maka otomatis sembahyangnya pun juga tidak sah. Karena tidak benar, itu bisa ya apa tuh? Cucu pulang. Ini nggak yang belum kawin aja tuh mandi wajib ya apa? Yang mau kawin aja, ya kan? Supaya nanti kita tuh sah jadinya, kita berhubungan sah, mandinya ngerti, nanti lah jadi bulan ini. Jadi sembahyangnya pun jadinya hukumnya sah. Air yang 7 macam itu, yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air telaga, yang kelima air pancur, yang keenam air beku atau air salju, yang ketujuh air embun. 7 macam ini sah digunakan untuk bersuci. Atau kesimpulannya aja, air yang terbit dari bumi dan air yang keluar dari langit, maka air itu disebut air yang sah untuk dipakai bersuci. Kalau sulit menghafalnya 7 macam, bila dari langit apa aja airnya, air salju, air hujan, air embun, itu masuk bagi bersuci. Kalau dari bumi, mata air, sungai, laut, ya. Untuk mudah diingat kita di airnya. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan air-air yang sah dipakai untuk bersuci. Nah, itu macam airnya. Wajib kan dihafal, wajib. Maksud paling tidak kita tuh paham, bisa mengetahui mana air yang suci lagi mensucikan. Kemudian air yang tersebut itu, yang 7 macam tadi, dibagi atas 4 bagian. Jadi yang 7 macam ini dibagi beliau atas 4 bagian. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya. Maksudnya ini air suci, nah, dia itu mampu mensucikan yang lain. Maksudnya selain dari air. Ini ada air, ini ada kita. Kita ini dapat disucikan air tersebut. Nah, ini bagian pertama dari 7 macam air tadi, yaitu air yang suci lagi mensucikan bagi lain. Itu maksudnya. Jadi air tersebut dapat mensucikan yang lain. Dan tiada makruh memakainya. Soalnya ada air suci lagi mensucikan, tapi makruh hukumnya memakainya. Yaitu air yang mana yang dimaksud di sini, yang masih tetap namanya tersebut, yang belum dipakai dan tidak pula berubah warnanya, baunya, rasanya. Sifatnya disebut juga, air ini disebut dengan air mutlak. Jadi kalau misal air tadi itu belum tercampur sesuatu, memang contoh misal air laut. Air laut itu secara tidak langsung namanya air mutlak. Itu boleh kita pakai wudu, boleh kita pakai mandi wajib. Nah, tapi kan rasanya asin, itu memang aslinya memang asin. Kalau air sungai boleh jadi pakai, boleh. Memang aslinya warnanya memang begitu, nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini air nih, kalau kita campur sudah berubah warna hitam, jadi apa? Ini namanya, nah ini sudah tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu atau mandi wajib.
Nah, jadi yang pertama, bagian pertama itu air suci lagi mensucikan bagi lainnya. Yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh memakainya pada badan, tiada makruh untuk mensucikan kain. Nah, ini air suci lagi mensucikan tapi dipakai makruh. Maksud makruh ini bukan tidak suka kita memakai untuk tubuh kita, yaitu air yang terjemur panas matahari pada negeri yang panas. Nah, jadi kalau kita di sini tidak termasuk, karena panas kita di sini tidak seperti panas di Arab sana. Lagi air itu di dalam tempat yang kena, maksudnya tampakan atau pukul. Jadi wadah air tersebut yang diolah dari tampakan, seperti besi tempatnya, atau terbuat dari perak tempatnya, atau terbuat dari aluminium. Nah, bila dia kena panas, itu panas betul tuh. Misal air mengurap, ya kan, masuk ke dalam tembus, habis sudah gunakan airnya, boleh apakah air untuk wudhu? Boleh aja, muntahkan mukanya. Nah, itu mah hukumnya kita makan, kan mah. Tapi sok kamu lihat kok itu, karena air tadi itu masih disebut dengan air mutlak, tidak berubah namanya tadi. Yang ketiga, air yang suci tetapi tidak mensucikan bagi lainnya. Maksud tidak dapat mensucikan, dia tidak mampu yang lain itu jadi suci, tapi airnya statusnya suci. Nomor 3, bagian daripada nomor 3 dari sumber yang 7 macam air, yaitu air yang telah dipakai pada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, dan air yang berubah sifatnya dengan tercampur sesuatu yang suci. Nah, misalnya airnya ambil dari sungai, habis itu yang masak air tadi bersih banget, ini masih mutlak lagi airnya. Begitu air tersebut masih dikatakan suci, dapat mensucikan, belum tercampur macam-macam, tapi apabila sudah tercampur, masukkan di situ gula, masukkan di situ teh misalkan, nah berubah sudah namanya, jadi disebut dengan air teh. Padahal asalnya namanya air dari sungai, yang model air PDA asalnya air dari sungai. Nah, maka apabila sudah berubah namanya tadi, dan kebetulan air tadi itu sedikit kurang dari 2 bulan, bila sudah berubah sifatnya kah, atau baunya kah, atau rasanya dari asli air tersebut, itu disebut dengan air suci, tapi dia tidak mampu mensucikan yang lain. Nah, ini tidak bisa itu dipakai untuk, tidak bisa lagi dipakai untuk mandi wajib. Kenapa? Karena airnya sudah berubah. Yang disebut dengan air suci, tapi dia tidak mampu mensucikan yang lain. Nah, kalau memang asal air tadi itu asin misalkan, itu tidak jadi masalah, itu tidak berubah. Air namanya tidak. Itu boleh saja kita gunakan untuk bersuci, mandi wajib atau wudhu. Yang keempat, air yang kena najis padahal ia kurang daripada 2 bulan atau sampai 2 bulan, tetapi sesudah terjatuh najis kepada air tersebut maka berubah sifatnya. Nah, yang nomor 4 ini air yang kena najis, mau sedikit atau banyak. Nah, tapi kalau sedikit ini tidak ada sudah batasannya. Maksudnya apa? Bila kena air nih, kena najis, mau najis yang dimaafkan kan atau najis yang tidak dimaafkan kan, terjatuh air najis tadi ke dalam air, yang air itu kurang dari 2 bulan, maka secara otomatis air tadi itu disebut dengan air bernajis namanya. Nah, kalau air bernajis ini tidak boleh lagi sudah kita pakai. Misal bak mandi itu kurang 2 bulan, katakan ember, padahal ember ini sumbernya dari air hujan. Nah, asalnya air tadi itu suci lagi mensucikan. Begitu di dalam ember tadi jatuh kayak hijab di situ, ya kan?
kurang 20 air tersebut, maksudnya kurang banyak, seember aja umpamanya air jatuh ke tingkat itu, maka hukumnya air yang di dalam ember tadi jadi najis. Itu nggak bisa lagi, tidak tuh bersuci, menghilangkan, membantu kambing, tidak bisa lagi. Kalau dia pakai air yang bernajis tadi membersihkan kencing misalkan, maka secara tidak langsung menambahi najis. Karena airnya itu sudah najis, kelamin dia pun juga najis jadinya. Jadi dalam hukum fikih itu, dalam hukum agama itu, suci belum tentu bersih. Tapi kalau suci, walaupun kotor sudah dikatakan bersih belum agama. Kalau misalkan airnya banyak, satu profil, kurang lebih 1.200 liter kadang. Kejauhan cicak di situ misalkan, selama dia tidak berubah, maka air tersebut tetap dikatakan suci lagi suci. Tapi kalau misalkan yang jatuh itu anak kucing, dilihat air tadi jika dia berubah baunya, atau berubah rasanya, atau berubah warnanya, maka air yang satu profil tadi itu tetap hukumnya air tadi itu jadi bernajis. Jadi kalau airnya banyak, 3 sifat airnya kita perhatikan, berubah tidak airnya, berbau tidak airnya, atau rasanya berubah tidak. Kalau dia tidak berubah tetap ya, maka hukumnya air tadi itu tetap dikatakan suci lagi mensuci. Adapun air yang 20 itu pada bejana atau tempat yang 4 persegi sehasta 4 persegi, dan pada bejana yang bulat lebarnya sehasta berkeliling dan dalamnya 2 hasta setengah, atau singkatnya 216 liter isi air tersebut, maka itu dinamakan air yang 20. Maksudnya dalam arti 20 di sini, menurut pandangan agama, ini kategori air yang banyak. Jadi kalau banyak airnya tadi, maka apabila terjatuh di najis, yang kita perhatikan itu 3 jam, baunya kan, warnanya kan, atau rasanya. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau airnya kurang dari 12-16 liter, ya kan, terjatuh di najis, dia tidak berubah, maka hukumnya sudah najis. Tidak bisa lagi kita sudah makan. Ini hati-hati kita kencing, ya kan? Bersih aja ya bersih, tapi hukumnya tetap najis. Baru kan pakai sembahyang, tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena kemaluan dia belum suci nantinya. Peringatan tiap-tiap air yang sedikit. Kalau sudah kata-katanya sedikit, artinya kurang dari 20. Jika hendak dipakai bersuci, tidak harus bercelup ke dalamnya, melainkan dengan dicebok. Dan jangan pula titik bekas yang terpakai kepadanya, ke dalam, masuk ke dalam air yang kurang 20 tadi. Jika demikian, itu jadi mustakmal, maka tidaklah sah bersucinya. Contoh, menggunakan kayu, atau ember, pokoknya kurang 20. Baru kita ini mau wudhu, bilang beliau tadi tidak boleh kita berculo. Kenapa? Kalau kita berculo, otomatis bekas muka kita tadi termasuk dia ke dalam situ, maka air yang sisanya tadi itu disebut dengan air mustakmal. Arti air mustakmal ini air yang sudah tercampur dengan bekas wudhu kita. Jadi tidak boleh kita cukup. Bagusnya bagaimana kita cepok atau kita pakai jarum, lalu berjauh dari tempat tadi, sekiranya jangan sampai masuk ke dalam bejana. Nah, kalau tidak termasuk, boleh lagi kita pakai untuk yang lain, membantu yang lain. Tapi kalau misalkan air tadi nih, seember tadi, langsung kita bercelup kita di situ, ya kan? Celup, masuk tangan atau semua, itu tidak sah wudhunya. Otomatis orang tadi itu memakai air yang mustakmal, air yang sudah dipakai maksudnya. Sedangkan kita itu wajib memakai air yang suci lagi mensucikan, artinya belum tercampur macam-macam.
Itu kalau tempatnya kecil. Tapi kalau tempatnya besar, ya kan, misalkan Sungai Kayan tuh, nah, itu ya kecambur aja situ, goyang-goyang muka, iya sudah. Kenapa? Karena airnya itu banyak. Boleh kita berceluk, boleh. Mandi wajib juga misalkan. Seember aja misalkan nih, nanti kayak apa caranya? Paksa mandinya itu ke jauh bekas muka ini, nah, atau bekas tubuh kita jangan kali masuk ke dalam situ. Kalau tubuh kita ini masih ada yang belum kering, belum basah. Jadi berhati-hati kalau tempatnya kecil, ada tempat airnya itu ke. Karena banyak orang anggapannya sudah basah aja, kok aja sudah, padahal hukumnya tidak. Kalau masih belum paham, nanti kita diceritakan mulai dari panjang ya kan. Nah, selanjutnya berihal tentang masalah insya Allah kita Bismillahirrahmanirrahim.